Talks. Kali ini di episode yang kedua kita bakal ngomongin topik yang gak kalah seru daripada topik yang sebelumnya, yaitu adalah broken. Wow, sedih. Mana sedihnya? Nah, kalau alasan kenapa kita hari ini ngomongin broken heart, karena menurut gue broken heart itu adalah hal yang sering banget dialamin sama setiap orang. Contohnya Nevelyn, Yovita, dan Fasya, lu pada ngerasain kan broken heart banget. Dan menurut gue adalah broken heart itu adalah, lo setuju gak sih kalau broken heart tuh momen kita lagi rapuh, momen kita lagi kayak lagi mencari jati diri gitu, karena ngerasain sakit, ya gak sih? Ya, dan hari ini kita bakal kupas tuntas soal si broken heart ini. Jadi stay tune, kita bakal sharing-sharing. Lagi-lagi kita gak ngeguruin teman-teman, tapi adalah pengalaman kita bertiga yang siapa tahu kita berharap ini bisa nguatin teman-teman yang mungkin lagi di season broken heart ini. Ngomongin soal broken heart, udah pasti lekat banget dengan kata yang namanya tuh desperate atau putus asa gitu ya, masih. Iya. Nah, gue boleh nanya nggak, Nevelyn deh misalnya, se-desperate apa sih lo, Nev, waktu lo lagi broken? Desperate itu ya, apa sih yang lo lakukan gitu? Nangis iya, udah pasti. Nangis sampai nyesek iya, iya gitu ya. Sampai kayak apa ya, mungkin bisa dibilang sampai ada di tahap depression juga iya, cuman kayak karena kita kan kerja, apalagi waktu itu aku juga kerja, kuliah, pokoknya ketemuan sama orang-orang, berarti kan kita harus walaupun habis nangis tapi kayak on lagi gitu ya. Oke, kembali gitu ya. Kayak ada tuh yang namanya high function depression, jadi kayak walaupun kita depresi tapi kita harus tetap kayak berfungsi maksimal dan optimal, berfungsi iya, dan itu tuh kayak gitu, kayak di luar kita kelihatan oke, tapi sebenarnya di dalam pas udah masuk ke kamar lagi kayak gila ya, hidupnya kayak gini banget, kayak gini. Terus kayak sedih, ngerasa kenapa ya Tuhan ini kok nggak works gitu, bener-bener desperate banget deh. Bahkan se-desperate itu sampai pernah googling kayak putus cinta harus apa? kayak gitu deh, pokoknya bener-bener sampai se-desperate itu. Sampai se-desperate itu. Kayaknya gue hampir mirip deh, tapi kalau gue waktu itu nangis udah pastilah. Cewek kayaknya kalau nggak nangis aneh nggak sih gitu, nangis sampai nyesek. Kalau Nevelyn tadi googling, gue tuh sampai install aplikasi yang gue pernah cerita juga nih di season seri kita sebelumnya, aplikasi untuk tahu jodoh gue tuh inisialnya apa. Karena kok gue broken heart terus gitu. Dan yang paling aneh adalah, ini Vivi juga tahu nih, gue sedesperate itu sampai gue cari kesibukan kan, pokoknya gue nggak boleh sendiri karena kalau sendiri gue nangis. Gue sampai datang ke birthday surprise orang gereja gue yang gue bahkan nggak kenal. Kayak gue ikut aja gitu, kayak join yuk ikut surprise party orang tapi happy birthday, tapi gue nggak kenal. Kayak di situ banyak teman-teman dia, gue juga nggak kenal gitu. Ya gue desperate banget. Kalau lo gimana, Fitz? Mungkin gue agak beda ya, mungkin gue agak anomali dari kalian kayak lebih ke lawak ya kayak gitu, kayak mencari apps, Google gitu ya. Kalau gue nangis udah pasti ya, terus tapi gue kayak kerja maksimal pol sih waktu itu ya. Gue bener-bener mencurahkan seluruh waktu gue dan energi gue buat kerja. Gue kayak dikasih bos kerjaan sampai disuruh lembur sampai jam 12 jam 1, ayo deh gitu. Karena menurut gue kalau misalkan gue udah nggak punya energi, gue udah nggak punya waktu, gue sampai rumah tuh kayak ya udah, gue udah kayak nggak punya waktu buat mikirin orang itu lagi. Udah capek lah. Iya udah capek, udah nggak bisa lagi tenggelam dalam kesedihan itu. Tapi ya kenyataannya gimana? At the end of the day ya tetap aja nangis gitu, kayak sedih gitu. Tetap aja gitu, lu mau secapek apapun ya lu pasti tetap kepikiran. Ya dengerin lagu galau lah, pas segala macam, nangis gitu. Bahkan ada satu, karena waktu itu gue belum ikut komunitas, waktu gue lagi heartbreak itu gue belum punya komunitas, gue nggak tahu gue harus mencurahkan hati gue ke siapa, kemana gitu. Akhirnya gue bikin blog untuk diri gue sendiri, yang baca cuma diri gue sendiri. Gue kayak curhat aja di situ. Gue kayak yang penting gue mau mencurahkan segala unek-unek hati gue aja di situ. Gitu sih kalau gue ya. Wah gila sih, berarti kita ngalamin broken heart-nya kalau udah sampai kayak gitu tuh udah parah banget tuh ya. Iya. Sebenarnya kayak broken heart terbesar lu tuh kayak gimana sih? Kalau gue broken heart terbesar gue tuh ada 2 kali lah di relationship gue yang bisa terbilang serius. Yang pertama, gue udah membina hubungan ini 7-8 tahun, ternyata di
diselingkuhin. Karena gue tahu dia ya bersama perempuan lain, dan yang bikin sakit adalah selama ini gue udah punya intuisi gitu, gue udah punya kayaknya ada sesuatu, tapi gue coba cross check orang ini dan orang itu kok kayaknya mereka nggak ada ke situ, tapi ternyata terjadilah gitu. Ternyata gue tahu lah bahkan dari mulut mantan gue sendiri. Walaupun sekarang gue udah temenan ya, maksudnya sekarang gue bener-bener no hard feeling, gue udah temenan baik sama dia, tapi ya itu terbesar lah dalam hidup gue. Lalu yang kedua, gue pernah dijanjikan sesuatu. Ya namanya juga wanita ya, lemahnya di telinga, pendengaran gitu. Jadi orang ini dulu deketin gue dengan iming-iming sesuatu yang serius gitu. Dan Vivi juga tahu kok waktu itu journey-nya awalnya gue sebenarnya kayak ngerasa gue belum siap, ternyata gue udahlah dia mau serius kok gitu ya nggak sih Vi, gue cerita. Sampai satu titik ternyata dia ninggalin aja. Ternyata dia kayak gue nggak jadi deh, kayak gue nggak bisa deh. Sementara gue udah punya ekspektasi, gue udah punya perasaan yang gue build gitu, walaupun nggak dalam-dalam banget, tapi ya dalam ya namanya pacaran gitu kan. Dan gue udah punya ekspektasi, gue udah punya harapan kalau nanti tahun ini gue bakal ini, dan dia udah janjiin, oh ya nanti kita nikah tahun segini, lalu ternyata dia cus aja. Dan itu menurut gue bukan hal terbesar gue tuh dua itu gitu. Mungkin kalau gue sih yang bener-bener terdahsyat, terbesar dalam seumur hidup gue satu kali sih, karena waktu itu kayak gue udah memikirkan future gue sama dia, deketnya juga udah lumayan lama, terus ternyata dia tiba-tiba deket sama cewek lain gitu, terus tiba-tiba dia ninggalin tanpa closure yang jelas, tiba-tiba aja hilang gitu, maksudnya tanpa ada alasan yang benar-benar make sense buat gue. Dan kenapa sakitnya tuh kayak double ngerasanya, karena waktu itu sebenarnya hubungannya tuh lama tapi kayak nggak ada status gitu, jadi kayak sebenarnya tidak pernah memiliki lah gitu lah ya, kayak sebenarnya ya jadi kayak sebenarnya tuh ya masih banyak what if gitu dalam otak gua. Kalau misalnya gua ngelakuin kayak gini mungkin gua akan bisa kayak gini ya, mungkin hubungannya akan works ya. Itu kayak waktu gua lagi heartbreak itu kayak pikiran terbesar gua tuh, kalau misalkan harusnya gua ngelakuin kayak gini nih supaya dia nggak ninggalin gua, harusnya gua melakukan hal ini nih supaya dia bisa sayang sama gua. Itu tuh kayak yang bener-bener meracuni otak gua waktu itu, yang bikin gua kayaknya nggak bisa move on terus tuh gitu. Itu heartbreak terbesar gua gitu. Nah kalau lu gimana nih? Kalau aku agak asing ya. awkward. Oke. Kalau aku broken heart terbesar mungkin karena mungkin kayak yang pernah di-share sebelumnya, jadi aku kayak berusaha kalau misalnya pacaran, karena aku tahu itu akan spending energy, time, semuanya lah gitu. Jadi udah kayak pacaran buat kalau udah mau menuju ke pernikahan gitu. Jadi once aku once aku kayak jump in ke hubungan yang serius gitu ya, terus kayak udah ada ekspektasi bahwa ini akan jalan ke depan sampai ke pernikahan, mungkin sebenarnya tadi kayak kita udah rencanain future bareng-bareng gitu kayak oke, tapi once itu nggak jadi kayak kenapa Tuhan kok nggak jadi gitu. Maksudnya kayaknya udah screening banget nih, udah ngefilter dari berbagai orang gitu kan, dan kayak coba tapi kayak enggak, ya udah akhirnya memutuskan sama satu orang tapi itu nggak works Tuhan gitu. Kayak udah bangun ekspektasi nih, udah kayak berusaha juga ada di koridor-koridor yang on track lah gitu, tapi kok nggak berjalan gitu. Kayak itu lumayan bikin heartbreak banget sih, mungkin karena ada ekspektasi. Iya, itu yang bikin sakit kayaknya. Kayak sama deh kita, kayak karena ada ekspektasi, udah diberikan ekspektasi terus tiba-tiba nggak di-deliver nih gitu, jadi kayak malah jadi makin sakit. Iya, makin sakit gitu. Bener sih. Mungkin kita bisa ceritain juga kali ya kayak gimana sih kita menyikapi broken heart itu sendiri. Lu gimana? Misalnya kayak aku ya, kalau sedih ya pasti kayak tadi sedih, bahkan googling putus cinta harus apa gitu kan. Tapi kayak di sisi lain mungkin bagus juga kayak yang tadi Vivi bilang, itu aku juga cobain sih kayak ngeblok, karena kalau misalnya lagi putus cinta itu kadang-kadang kita kayak nggak tahu apa yang sebenarnya kita rasain, itu campur aduk semuanya, pokoknya cuma keluar jadi air mata gitu. Iya, benar. Padahal tuh kayak di pikiran kita tuh ada banyak, ada rasa mungkin menyalahkan diri sendiri, mungkin ada rasa kayak harusnya masih bisa gini, tapi di satu sisi ada rasa kayak kita tahu kok Tuhan tuh bareng sama kita, bisa jalan terus gitu. Atau bahkan ada perasaan ayo kita coba lagi, apa mungkin hubungannya masih bisa gitu. Tapi kayak
ketika kita tuangin itu ke tulisan, kita jadi bisa apa ya, merangkai otak kita sendiri sebenarnya isi otaknya tuh apa sih, sebenarnya yang bikin kita sedih itu apa gitu. Dan bahkan pas kita baca-baca lagi tulisan kita, ternyata aku pernah bikin tulisan yang bisa menguatkan diri aku sendiri, bisa kepake sampai bertahun-tahun mendatang. Benar. Terus habis itu kayak selain nulis, terus ini sih menurut aku dalam menyikapi broken heart ini, apa ya, karena itu kan sedih banget kan, sedih banget sampai desperate. Bahkan kalau misalnya mau pulang ke rumah juga tuh takutnya karena nanti kita kelihatan lagi sedih gitu ya, takutnya gitu keluarga kita yang pasti kan kalau misalnya keluarga terdekat kita pengen lihat kita tuh ada di kondisi yang happy ya. Kalau kita sedih ditanyain kenapa, sementara nggak semua hal bisa kita ceritain gitu full gitu kan keluarga. Jadi kayak menghindari juga untuk stay di rumah karena aku takutnya aku kelihatan lagi nangis sedih banget, broken banget gitu. Jadi kayak berusaha buat sendiri, semuanya pokoknya bener kayak ya udah gitu. Makanya harus banget bergantung sama Tuhan. Karena kalau nggak sama Tuhan kita kayak nggak punya temen gitu nggak sih? Kayak nggak punya temen nangis gitu. Mungkin itu sih sama ini peluk diri sendiri. Kayak walaupun iya itu tuh kayak kita pengen kan sedih. Iya, Tahu sih tiba-tiba pengen nangis. aduh. Iya karena kita ngerasa tadinya kita bisa apa ya, bisa ada di suatu kondisi yang kita bisa dihak gitu, atau pokoknya udah terbangun sesuatu yang indah banget di depannya, kita udah expect sesuatu tapi kayak nggak jadi. Terus kayak udah ayo kasih kekuatan ke diri sendiri gitu, kayak hug yourself gitu. Kadang-kadang itu juga yang lupa sih. Kayak dalam broken heart kita terlalu fokus sama gimana to fix this relationship, tapi kita lupa bahwa ayo fix hubungan sama diri sendiri gitu. Karena kita lupa value diri kita tuh berharga. Gitu, hug yourself dan lupa. Kalau gue mungkin gimana cara menyikapinya ya, kayak first and foremost kalian tuh harus tahu kalau broken heart itu normal thing, it's a normal thing, itu manusiawi karena kamu punya perasaan gitu kan, dan it's necessary sometimes gitu. Karena orang ikut ujian aja, lu ujian di sekolah aja lu bisa remet gitu kan, kayak lu bisa gagal, lu bisa ikut remet gitu. Ketika lu remet itu, lu kayak belajar, oh dulu kemarin kenapa gue bisa remet, karena gue salah nih metode belajar gue, iya gue mau pengen benerin dengan cara kayak gini gitu. Lu benerin, lu lulus, lu merasa kayak apa ya, jadi dengan adanya remet itu lu belajar 2 kali gitu kan, lu semakin kuat, lu semakin bisa dengan pelajaran itu, lu semakin dewasa gitu. Jadi menurut gua kayak everything you've been through, it wasn't for nothing gitu. Kayak pasti ada purpose nih sebenarnya kenapa Tuhan tuh izinin kalian, Tuhan izinin kita untuk mengalami masa-masa heartbroken itu gitu. Kayak lu makin kuat, bikin perspektif hidup lu tuh jadi berubah. Itu juga kayak bikin kita juga jadi tahu loh, oh ternyata gua tuh deserve orang yang seperti ini loh, gua deserve better loh. Kayak kemarin gua diperlakukan seperti ini, it's not okay gitu, it wasn't okay gitu. Kayak lu seharusnya nggak boleh terima perlakuan seperti itu gitu. Justru gitu. betul, lu jadi tahu kan, oh gue nggak boleh nih sama orang yang kayak gini, lu deserve orang yang seperti ini gitu. Lu jadi mengenal diri lu lebih lagi gitu. Dan menurut gue yang harus dilakuin ya, gak apa-apa banget untuk sedih kayak tadi Netflix, kayak hug yourself gitu, kayak lu nangis gitu, kayak karena itu feelingnya tuh ya itu perasaan gitu kan, kita punya perasaan apalagi kita perempuan gitu. Kayak lu selama ini udah mengenal dia, belajar untuk mengenal dia, mungkin kalian udah menata future bareng-bareng, tiba-tiba harus kandas gitu, tiba-tiba kayak susah banget gak sih lu melupakan apa yang orang itu suka, kebiasaan orang itu gitu. Kalau kata Raisa, untuk apa kini semua yang ku tahu tentang dirimu gitu, kayak buat apa gitu buat belajar gitu, buat apa selama ini gue berusaha untuk mengenal diri lu kalau ujung-ujungnya kita nggak jadi sedih gitu. Memang sedih banget, nggak apa, tapi nggak apa-apa banget untuk kamu ngerasa sedih gitu, tapi jangan lupa untuk bangkit gitu. Setelah you hug yourself gitu, kayak jangan lupa untuk bangkit. Dan bangkit itu tuh masing-masing orang tuh punya time frame yang berbeda-beda ya. Lu nggak bisa judge orang kayak oke, lu udah 2 minggu abis lu nangis-nangis lu harus bangkit sekarang, nggak bisa gitu.
masing-masing orang tuh punya time frame-nya masing-masing gitu loh. Dan cuma diri lu yang tahu, tapi bener-bener jangan lupa untuk bangkit, bener-bener jangan membiarkan diri lu tuh tenggelam terus kayak mengasihani diri, gua nggak layak, gua nggak bisa lagi punya relationship, bikin lu jadi trauma in a relationship gitu. Nggak boleh juga, lu harus bangkit gitu. Lu harus jangan lupa untuk kayak menerima juga, kayak kalau emang relationship itu nggak works, emang lu udah harus move on from that relationship gitu. Kayak gue udah harusnya saat untuk bangkit, tapi jangan lupa juga untuk libatin Tuhan dalam proses bangkit itu. Jangan lupa libatin Tuhan dalam proses memaafkan orang itu dan memaafkan diri lu sendiri, karena sometimes ketika lu marah sama orang lain itu tuh absorb your energy, kayak absorb damai sejahtera lu jadi nggak happy sama diri lu, nggak happy sama your life gitu, dan itu nggak boleh gitu loh. Kayak ketika lu melapaskan pengampunan, sebenarnya lu tuh untuk diri lu sendiri juga, lu kan dapat damai sejahtera itu gitu kan. Nah, dan jangan lupa yang terakhir adalah benerin diri lu gitu, ngelihat lagi ke your past relationship, apa yang salah nih, apa yang lu bisa benerin lagi nih dari relationship itu. Kayak reflect back, kayak kalau misalkan dari gue belajar dari business term ya, ada yang namanya Blue Ocean Strategy. Jadi itu strategi gimana satu company, satu perusahaan itu bisa menambahkan value yang nggak dipunya sama company lain. Nah, menurut gue ini nggak cuma bisa di-apply di bisnis, tapi juga bisa di personal life kita, khususnya di relationship. Ketika kamu lagi udah selesai dalam relationship, kamu looking back. Jadi di Business Ocean, Blue Ocean Strategy ini ada 4 faktor, 4 parameter. Pertama, reduce, kayak apa yang mau lu kurangin. Misalkan lu lihat di relationship lu yang sebelumnya, oh gua kok orangnya tuh posesif banget ya, gua controlling banget selama ini, gua selalu berantem tuh gara-gara itu loh, gara-gara gua controlling banget. Gua cek dia 10 kali, 20 kali sehari, lu harus kabarin di semua posisi lu gitu. Ya lu reduce itu, misalkan lu dari 20 kali ya cuma 3 kali lah sehari gitu, terus ya dikurangin. Terus faktor kedua parameter kedua adalah lu eliminate apa yang lu lihat dari relationship lu yang lama, apa yang lu bisa hilangin. Misalkan lu dulu suka marah-marah gitu, ya udah hilangin gitu. Bisa nggak kayak lu hilangin, nggak usah marah-marah lagi, nggak usah gampang emosian lagi gitu, lebih sabar lagi. Terus parameter ketiga adalah apa yang pengen lu raise, dari misalkan pasangan lu tuh suka banget, jadi your past relationship, pasangan lu suka banget karena lu tuh caring banget orangnya gitu, ya lu raise itu gitu, lu tingkatin lagi gitu, lu sayang sama orang lain gitu. Yang terakhir, apa yang lu pengen create, yang lu sebelumnya nggak punya, nggak pernah lu lakuin, lu pengen ciptakan. Contohnya, misalkan lu nggak pernah baca Alkitab, ya lu bikin kebiasaan untuk baca Alkitab. Lu punya kerinduan untuk misalkan, Tuhan selama ini aku gak pernah nih punya relationship yang di dalam Tuhan, aku mau create ini nih yang baru gitu. Jadi 4 parameter itu bisa ngebantu kamu untuk kayak reflect back on your past relationship, dan apa nih yang kamu bisa benerin supaya gak terjadi lagi di relationship lu selanjutnya. Itu sih kalau lu gimana? Kalau gue setuju banget sih yang tadi Vivi bilang, gue menyikapi broken heart. Mungkin kalau dari timeline tadi kan Vivi sempat singgung kan, kalau timeline gue mungkin bisa dibilang agak lebih cepat dibandingin mungkin teman-teman yang lain, atau Vivi atau Nevlin, bahkan teman gue yang lain. Dan beberapa teman-teman gue juga sering nanya, kok lo diputusin? Maksudnya gue kan 2 kali broken heart, by the way gue diputusin ya, jadi bukan gue diputusin. Jadi itu sakitnya kan beda ya, gitu. Tapi gue membina hubungan 8 tahun, lalu gue kandas dengan diputusin, tapi gue cuma butuh waktu 1 bulan, 2 bulan lah maksimal. Terus kayak kenapa kok lo bisa secepat itu? Sebenarnya cara gue menyikapinya, lagi-lagi ini beda-beda ya, ini gue. Mungkin orang lain juga beda. Kalau menurut gue broken heart itu fase yang tadi saya bilang normal, tapi bisa dibilang nggak enak juga, ya nggak sih? Bener. Kan nggak enak kan, lo kayak keluar dari comfort zone lo. Kenapa nggak enak? Ya karena kita ngerasain sakit, sedih dan segala macam. Tapi justru fase broken heart ini tuh buat kita makin dewasa. Benar. Kita jadi dikenalin namanya rasa sakit. Jadi tahu, oh ada ya ternyata di dunia ini tuh namanya rasa sakit tuh kayak gini. Benar. Tapi selain itu lo juga dikenalin sama kekuatan yang lo tuh bahkan nggak sadar kalau lo punya. Sampai lo harus ngalamin itu baru lo tahu gitu,
kekuatan apa sih? Kekuatan maafin orang lain, iya nggak? Iya benar. Kita maafin orang lain itu kekuatan loh. Kita nggak bisa semudah itu kayak oh ya udah oke gue maafin lo, nggak gitu. Kalau cuma sekedar gue numpain sesuatu bisa jadi kayak ya udah gampang. Tapi kalau nyakitin hati, itu kan satu hal yang kuat kalau lo bisa maafin orang lain. Dan itu baru bisa lo discover kalau lo ngerasain broken heart gitu. Dan menurut gue itu sangat mendewasakan. Dan hal itu yang gue ambil saat gue menyikapi broken heart terjadi dalam hidup gue. Dan gue mulai maafin diri gue sendiri. Gue mulai tiap hari gue lihat ke kaca. Saat itu gue kayak kadang-kadang gue suka kalau lagi tiduran doang bahkan gak ada kaca gitu, gue suka kayak it's okay Sya, gak apa-apa kok, bisa besok coba lagi ya gitu, gak apa-apa nangis aja tapi besok jangan nangis lagi ya, kayak gitu tuh membantu bener banget. Kayak tadi Nevin bilang lo peluk diri lo sendiri itu benar-benar berdampak gitu. Walaupun gue gak ngelakuin itu saat itu, tapi satu hal yang lain adalah gue kasih afirmasi ke diri gue sendiri. Dan itulah cara gue menyikapi broken heart. Menurut gue tuh normal, gak enak, tapi lo percaya gak percaya lo ditemuin sama hal baru dalam diri lo yang baru lo temuin saat lo broken heart gitu. Nah sekarang nih kalau ditanya ya, lo nyesel gak sih bisa mau sebroken heart itu, Nev? Lo nyesel gak gitu? Nyesel nggak tuh? Nyesel gak tuh? Enggak, sama sekali nggak nyesel. Surprisingly enggak ya? Malah sama sekali nggak nyesel guys. Gak nyesel ya? Iya, karena justru momen-momen broken heart itu yang bikin kita jadinya sadar bahwa wow, lo tuh harus sayang sama diri lo sendiri gitu kan. Woi, jangan lupa buat sayang sama diri sendiri sebelum sayang sama orang lain gitu. Kan kayak aku itu pertama kalinya juga aku memaknai dari sisi yang lain. Kan ada tuh yang firman yang kayak bilang kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kayak oke, di situ aku nemuin poin lain kayak selama ini kan ya udah asal lalu aja gitu, tapi kayak iya kita tuh harus mengasihi orang lain sebagaimana kita tuh juga mengasihi diri kita. Ketika kita nggak mengasihi diri kita, ketika kita kayak menganggapnya kita tuh harus ngasih seluruh diri kita buat ngasihin orang lain, yang mana itu akan capek banget. Jadi kayak gimana kita mau bener mengasihi orang lain juga, makanya kayak kenapa harus balance itu mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi juga diri kita. Jadi kayak jangan lupa untuk love yourself juga supaya kalian bisa love others dengan cara yang baik yang tetap Tuhan tuh udah siapin itu buat dikasih yang Tuhan mau. Benar-benar sih. Iya. Mungkin kalau gue juga gak nyesel kali ya, karena pertama udah terjadi. Tapi saat itu, tapi gue ngerasa kalau sekarang ditanya, gue juga gak nyesel karena pertama gue mungkin gak bisa ketemu sama sahabat-sahabat gue nih, anak nih. Gue ketemu dia justru di saat gue lagi broken heart, ya gak sih? Iya. Dan mungkin kalau gue gak broken heart, gue gak ketemu Vivi, gue gak ketemu teman-teman gue yang lain di gereja yang memang kita hangoutnya saat gue udah lepas dari sebuah relationship gitu. Itu satu. Lalu kedua, gue gak nyesel juga karena ya tadi gue sempat ngomong soal kekuatan mengampuni orang lain. Gue ngerasa gue gak nyesel karena gue jadi kuat, gue jadi bisa mengampuni orang lain ya. Tadi kan gue cerita lah backgroundnya gue diselingkuhin gitu. Dan yang bikin sedih adalah gue ngerasa dibohongin karena kan selama bertahun-tahun mereka ngelakuin itu di belakang gue, dan gue udah punya intuisi, gue coba cross check, ternyata mereka bilang nggak ada, tapi ternyata beneran ada gitu. Dan itu kan sakitnya, dia sakit banget gitu. Dan saat itu gue udah siapin segala jenis skrip marah-marah di otak gue, dan gue mau ketemu sama mereka, tapi yang bisa gue lakuin ada gue cuma doain mereka udah. Wah, gue cuma denger lo kenapa sih? Iya, gue malah ini real life ya. Bukan jadi bukan di jambak karena pengen, tapi ini bisa di cross check ke my ex yang sekarang adalah temen gue juga, temen baik gue. Ini hal yang terjadi bener-bener, jadi gue nggak ngadi-ngadi gitu, karena emang bukan karena gue hebat atau apa, tapi karena gue tahu Tuhan kasih kekuatan tuh buat gue. Yang gue cuma bisa lakuin satu adalah Tuhan, aku cuma ngelepasin berkat buat A dan B itu, biarlah nanti di next journey mereka, di relationship mereka selanjutnya mereka nggak ngelakuin ini lagi gitu. Biar aku doang. Dan itu yang bisa gue lakuin. gue juga kalau look back tuh sampai kok gue bisa ya kayak gitu. Dan pulang dari situ gue tetap nangis. Gue tetap di mobil sampai kayak cry baby, sampai wah udah nggak bisa ada suaranya lagi. Tapi gue lega karena oh ya udah selesai. Berarti tugas gue adalah gue cuma kasih tahu mereka kalau guys ini nggak bagus loh, jangan dilakuin lagi ya. Gitu. Jadi gue gak nyesel, dan gue jadi makin kenal sama diri gue dan kapasitas gue untuk bisa kuat dan maafin orang lain dari gue broken. Kalau lo nyesel? Kalau dibilang nyesel atau enggak sih enggak ya, karena tadi di poin sebelumnya gue sempat mention
mention kalau heartbreak is sometimes necessary for yourself. Iya. Untuk ya mungkin memang Tuhan biarkan lu lewatin jalan ini supaya lu tuh bisa lebih kuat, lebih dewasa gitu. Mungkin lu nggak akan bisa di posisi lu sekarang kalau lu nggak melalui yang lalu gitu. Gue nggak nyesel, tapi gue nyeselnya kayak di proses gue menyayangi orang itu yang salah ini, I ended up losing myself in the process of, karena gue tuh terlalu takut kehilangan dia gitu. Kayak gue menggenggam dia terlalu erat karena gue takut dia pergi gitu. Terus gue merasa kayak di proses itu gue kayak kehilangan identitas gue, kehilangan kebahagiaan gue kehilangan temen gue, kayak banyak hal yang gue kehilangan di proses sama orang ini gitu. Terus ya gue basically I settle for less lah gitu ya. Gue merasa gue harus berusaha keras banget untuk nunjukin ke dia kalau gue tuh worthy enough to be loved gitu. Gue kayak I pour myself out, gue bucin sebucin-bucinnya dengan harapan dia akan sayang balik sama gue gitu. Padahal sebenarnya sekarang kalau gue sadar gitu ya, kayak you shouldn't convince the right person to love you gitu. Kayak the right person will love you naturally and easily gitu. Nggak perlu paksa, nggak perlu lu yang kayak effort semampus-mampusnya sampai untuk membuat orang lain itu tuh mau menghargai lu, mau menyayangi lu sebagaimana lu mau disayangin gitu. Kayak itu akan happen naturally gitu. Kayak gue selalu pegang satu analogi ini. Kayak misalkan nih Fasya, lu punya air, lu lagi pengen banget air dingin. Gue punya air anget. Gue mencoba untuk dengan segala tenaga gue, dengan segala waktu yang gue punya, gue kipasin itu air anget ya sampai dingin gitu kan. Tiba-tiba Nevlin datang, dia bawa air dingin sesuai yang Fasya mau. Ya Fasya pasti ngambilnya yang punya Nevlin dong, ya kan? Lagi butuh kan? Iya kan, lagi butuh gitu. Kayak sedangkan gue effort sampai gimana pun, kalau misalnya ada orang yang memang Fasya butuhin, ya Fasya akan ngambilnya dia gitu. Kayak gue sadar di saat itu akan ada kok orang lain one day yang memang butuhin air hangat itu gitu, tanpa lo harus kipasin gitu, tanpa lo harus effort mengeluarkan seluruh hidup lo gitu, kayak jiwa raga lo, waktu lo, tenaga lo untuk kipasin sampai lo jadi seperti yang orang lain inginkan gitu. Jadi akan ada orang yang sayang sama lo apa adanya kok gitu, tanpa lo harus maksain diri lo, merubah diri lo gitu. Itu sih, wah gila sih, hari ini kayak kurang kayak menguras ini banget ya, kayak bahkan gue tuh udah kenal sama kalian lama, gue udah tahu cerita kalian, hari ini tuh gue belajar hal baru dari kalian berdua gitu loh. Kayak wah ternyata ini tuh lo kan selalu belajar hal baru gitu dari kehidupan orang lain gitu. Nah terakhir nih, pesan apa sih yang kalian pengen sampein buat temen-temen nih mungkin yang lagi nonton, yang lagi melalui hal yang sama gitu. Coba ayo pesannya ya, tetap bernafas. Walaupun maksudnya mungkin susah ya ngejalanin hari, kayaknya tuh ya ampun akhirnya hari ini berlalu lagi, tapi nggak apa-apa, emang jalannya tuh bener kayak hari ini berlalu mungkin dengan sedih, besok kita coba lagi ya untuk bisa semangat lagi, kayak semangat kayak mengumpulkan serpihan-serpihan hati gitu. Tapi kayak day by day nanti juga makin hari kita akan makin kuat. Terus itu kayak semangat tahu kalau misalnya Tuhan tuh sayang banget sama kita gitu. Kayak walaupun kita ngerasa wah gila nih orang nggak sayang sama kita, bahkan diri kita sendiri kadang-kadang speaking lies, kayak diri kita sendiri, wah gila ya gue tuh emang misalnya gue ini gak berharga ya, mungkin gue harus merubah diri gue gini-gini gitu. Tapi kayak Tuhan tuh sayang banget sama kita, dan kayak jangan sampai lupakan hal itu. Terus ya hug yourself dan kayak percaya aja bahwa bahkan dalam broken heart pun, kalau kita mau buka mata ke sekitar kita, bahkan broken heart kita itu bisa jadi hal yang menguatkan orang lain juga. Ini beneran terjadi gitu. Maksudnya di aku yang broken heart, tapi kayak waktu itu aku ingat banget ada orang yang lagi broken heart juga, kalau kan putus cinta, tapi ada saudaraku yang broken heart mungkin karena
kayak dia ditinggalin sama keluarganya. Ada orang yang broken heart karena misalnya kayak papahnya gimana gitu. Tapi kayak entah kenapa aku bisa nyambung aja maksudnya dengan broken heart yang aku rasain. Padahal ini broken heart cinta-cintaan gitu. Mungkin untuk orang-orang dianggap ini remeh gitu. Tapi kayak ternyata aku bisa keluarin kata-kata kekuatan karena aku sendiri ngalamin broken heart itu loh. Walaupun case-nya beda, di situ mungkin case-nya karena case ada yang merasa apalah gitu, kayak pergumulan yang lain yang bukan tentang cinta-cintaan, tapi kayak ternyata ini pun bisa Tuhan pakai buat nguatin orang-orang lain di sekitar kita gitu. Dan mungkin kayak yang tadi Fasya juga bilang, kekuatan yang kita nggak tahu dari mana datangnya, bahkan kita aja kayak masih struggling terseok-seok, tapi kayak ketika kita buka mata dan kita tahu ternyata kata-kata ini juga bisa Tuhan pakai loh buat hal yang baik, itu tuh kayak menguatkan kita balik lagi kan. Ya kita percaya bahwa yang tadi itu Tuhan tuh juga punya purpose dalam setiap perjalanan, even dalam broken heart season gitu. Betul. Jadi Setuju. kayak pokoknya Semangat, semangat tetap bernapas and help yourself. Hati yourself. Kalau dari gue, tadi yang Vivi juga sempat singgung, broken heart tuh normal banget. Jadi kalau terjadi, jangan nyalahin diri kalian sendiri. Benar. Please banget, itu bukan karena kalian berdosa. Karena gue pernah di posisi itu ya. Gue pernah kayak wondering, Tuhan gue tuh dosa apa sih sampai kok gue broken heart gitu? Kok gue bisa sakit kayak gini? Itu bukan salah kalian, tapi itu satu proses yang memang necessary, itu harus dijalanin gitu. Dan kita nggak tahu purpose Tuhan beda-beda ya. Tuhan mau ngajarin gue, Vivi, dan Evelyn tuh hal yang berbeda. Tapi at that point kita bisa setuju kalau broken heart tuh membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Yang perlu kalian lakuin kalau misalnya kalian lagi struggling banget di masa-masa ini, kita mungkin lagi ngomonginnya broken heart romance ya, soal cinta-cintaan gitu. Tapi yang mau gue bilang adalah mungkin kalian bisa banyakin dengerin hal-hal yang positif. Ini words buat gue, mungkin Evelyn atau Vivi beda, atau mungkin kalian juga beda. Tapi kalau misalnya sharing dari gue, yang pertama mungkin stop dengerin lagu galau kelamaan, karena itu hal negatif, jadi bisa bikin kalian yang ada makin sedih, makin nangis, makin ngerasa Tuhan aku nggak kuat segala macam. Coba switch ke hal-hal yang positif, dengerin firman Tuhan. Sekarang kalau ini karena kita kebetulan Nasrani, jadi kita banyak dengar Bible, kita baca juga gitu. Sekarang kalau mau denger, atau mungkin kalian bisa dengerin orang-orang yang positif lah, kan banyak sekarang influencer yang positif, itu pasti akan berdampak secara nggak langsung masuk ke alam bawah sadar, dan kalian jadi inget gitu, oh iya gue meski positif apa gitu. Itu yang pertama. Lalu hangout juga sama orang yang positif. Gue ngerasa waktu gue broken heart, gue ketemu Vivi terutama dan teman-teman gue yang lain, orangnya positif gitu, ngasih gue value. Gue hangout sama Evelyn sama Vivi juga, kita tuh kayak tukeran value gitu, kayak oh gue belajar dari Evelyn ini, gue belajar dari Vivi ini, dan itu akan selalu applicable buat hidup gue. Dan gue ngerasa kalian juga kayak perlu deh cari komunitas kah, atau misalkan temen-temen lah yang positif gitu, yang nggak ada bikin lo malah makin sedih atau membawa lo ke arah yang negatif, tapi malah membawa lo jadi dia makin kuat gitu. Dan inget aja kalau seberapapun lo ngerasain sakit, itu tergantung dari segimana lo ngizinin hati lo untuk ngerasain itu. Dan orang yang paling berdampak buat lo survive dari broken heart tuh dari diri lo sendiri. Bener deh, percaya nggak percaya teman tuh bakal ninggalin kita, ya nggak sih? Gak bisa 24 jam gue minta Vivi sama Evelyn dengerin cerita gue, gak bisa. Mereka juga punya kehidupan lain. Tapi yang bisa ada sama lo terus adalah diri lo sendiri. Jadi lo juga harus semangat. Lo harus tahu, oke, sekarang kayaknya cukup ya nangisnya, besok bisa coba lagi. Dan jangan lupa libatin Tuhan, karena setiap langkah yang lo ambil, kalau lo jalan sama Tuhan, itu pasti at least lo bisa survive lah satu hari. Mungkin lo gak bisa dapat super power instan kayak Spider-Man digigit laba-laba langsung kuat gitu. Kita mungkin gak bisa kayak gitu, tapi day by day lo pasti bisa survive gitu. Dan lo bisa nemuin kekuatan yang baru kalau lo libatin si Sang Pencipta kehidupan lo gitu. Itu kalau itu dari gue. Kalau lo bisa. Wah, kalian udah cover banyak banget pesan ya yang penting. Tapi tadi gue setuju banget, Fasya sempat mention kayak surround yourself sama positive things. Karena ya broken heart season tuh lu lagi rapuh banget, tuh istilahnya kayak apapun yang diisi ke lu terima gitu loh. Jadi lu harus make sure kalau semua hal yang masuk ke dalam diri lu, orang-orang di sekitar lu tuh memang supportive, memang punya value yang sama, lu tahu kalau positif gitu, supaya ada nih yang ngejagain lu gitu loh. Ketika lu udah ngerasa lu udah nggak sanggup lagi, lu tahu orang-orang sekitar lu tuh akan pegang lu untuk kayak kuatin lu ke arah yang lebih baik gitu loh.
Dan yang kedua, libatin Tuhan tuh penting banget. Gue bener-bener saksi hidup nih ngelihat si Fasya sakit hatinya tuh sampai kayak nangis yang udah nggak bisa nangis lagi, udah nggak bisa keluar air mata lagi. Tapi kayak dalam beberapa bulan dia bisa bangkit. Karena gue sempat bertanya-tanya, gila nih kok bisa nih gitu. Ternyata dia karena dia setiap hari dia libatin Tuhan gitu. Dia libatin Tuhan. Mungkin akan beda ceritanya orang yang disakitin dengan cara yang seperti itu. Tapi kalau misalnya orang itu nggak melibatkan Tuhan, mungkin itu years gitu. Tapi Fasya bisa kayak lebih cepat proses healingnya karena dia libatin Tuhan dalam setiap prosesnya gitu. Dan kayak tadi kita udah selalu bilang kayak broken heart itu normal, manusiawi gitu. Gak apa-apa banget lu tuh sekarang lagi ngalamin masa-masa ini tuh banyak banget orang yang saat ini juga mungkin lagi ngalamin hal yang sama gitu. You are not alone. Betul, you are not alone gitu. Kayak one day kalian tuh akan look back dan akan ngerasa, oh ternyata ini ya alasan kenapa Tuhan tuh nggak izinin gua dalam relationship itu. Kenapa Tuhan tuh nggak jawab doa gua yang ini. Lo akan grateful, lo akan thank God gitu, kayak terima kasih ya Tuhan udah pernah tutup pintu yang itu loh gitu, karena it leads me to this right direction gitu. Ini membawa gue sekarang ke plan yang Tuhan memang udah rencanakan gitu. Gue ketemu orang yang lebih baik, jauh lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa banget gitu. Kamu mungkin kayak sedih nggak apa-apa, tapi jangan lupa buat bangkit, jangan lupa untuk hug yourself gitu. Kayak, hari ini gue belajar banyak banget kayak hal baru dari kalian gitu. Kayak ternyata setiap orang menyikapi heartbroken dengan hal yang berbeda-beda gitu, mungkin ekstrim sampai Instagram, Google gitu kan, kerja atau apapun gitu. Tapi kalian harus bener-bener punya community yang benar, terus gitu lakukan hal-hal yang memang benar, yang positif gitu, supaya kalian know kalau season ini tuh nggak selamanya gitu. Kayak ini tuh bukan akhir dari hidup kalian guys gitu. Kalau kalian berpikir kayak gue nggak bisa lagi hidup tanpa dia, gue kayaknya hari ini hari terakhir gue hidup, enggak guys, kayak lu tuh bisa kok gitu, kayak lu bisa bangun lagi buktinya, gitu. kita buktinya gitu. Masih ada. Berkali-kali kita harus jatuh, tapi kayak berkali-kali itu juga kita bisa bangkit gitu. Betul. Kayak kalian nggak sendiri, buat kalian semua yang sekarang mungkin lagi sedih ditinggal pacar, diselingkuhi, terus habis itu dikhianati, dibohongi, apapun itu jenis sakitnya, kayak kalian gak sendiri kok gitu. Banyak orang yang di sekitar kalian lagi ngalamin hal yang sama juga. Dan semoga cerita-cerita kita hari ini semuanya bisa memberkati kalian, bisa kasih harapan baru buat kalian, bisa semangatin kalian gitu, yang lagi sedih, yang lagi nangis hari ini gitu. Jangan lupa buat bangkit ya, jangan lupa untuk sayangin diri kalian lebih lagi gitu. Sekian session kita hari ini, sampai jumpa lagi ke next session kita akan datang lagi dengan berbagai macam topik baru. Kalian mungkin bisa, kalau kepikiran, Kak aku mau punya topik ini, aku pengen topik ini dibahas gitu, silakan bisa share, komen. ya bisa komen. Mungkin nanti kita akan bahas dengan pengalaman yang kita relate punya, sama yang kita relate gitu. Nantikan lagi next session kita, dan thank you teman-teman semuanya. Bye.